Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, Rabu 30 Oktober 2024, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 57 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau memberi perhatian kepadaku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepadaku? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun sudah tahu apa itu dosa, tetapi mengapa manusia masih melakukannya? Itu karena dia sudah menutup telinga dan hatinya kepada Tuhan dan merasa nyaman akan dosa-dosa yang dia lakukan, sehingga dia melupakan, sehingga dia mengandalkan akal dan pikirannya. Itulah yang terjadi kepada umat Israel yang melakukan penyembahan berhala dan perzinahan. Sikap para pemimpin bangsa Yehuda yang ikut serta memuja dewa-dewa Kanaan yang telah melukai hati Allah. Mereka menduakan Allah dengan menyembah berhala, mempersembahkan minyak, mempersembahkan wangi-wangian kepada Molok, yaitu dewa bangsa Amon, dan bersikap seolah-olah mereka kuat, mereka bisa, karena mereka melakukan bahkan menyembah berhala-berhala. Oleh karena itu, Allah akan membalas segala perbuatan mereka karena mereka sudah mendukakan hati Allah, karena mereka sudah menduakan Allah. Tidak ada harapan bagi mereka yang melakukan kesalehan semu di hadapan Allah, seperti yang telah dilakukan oleh para pemimpin bangsa Yehuda. Allah jijik melihat sikap munafik mereka. Sebagai konsekuensi dari dosa-dosa mereka, Allah akan membawa mereka kepada penghakiman. Tidak ada harapan bagi mereka untuk memperoleh pengampunan dari Allah. Seperti telur di ujung tanduk. Peribahasa ini berarti suatu keadaan yang sangat berbahaya atau bahkan tidak ada harapan lagi. Siapapun pasti tidak ingin berada dalam bahaya dan tanpa harapan, sebab mungkin itu berarti bahwa Tuhan sudah begitu jauh, tidak mau menolong, atau bahkan itulah hukuman Tuhan bagi mereka yang menduakan Allah, yang menyembah berhala-hala. Walaupun Allah murka, walaupun Allah marah, walaupun dia menunjukkan kemurkaannya, ia tetap memperhitungkan orang-orang yang terus setia, yang terus berharap, yang berlindung kepadanya, yaitu mereka yang meskipun ditekan oleh spiritualitas yang melarang mereka tetap mempertahankan kesetiaan kepada Allah. Bagi mereka yang setia selalu ada harapan. Mereka yang tetap beriman kepada Allah di tengah pergumulan, mereka akan memperoleh keamanan dan kenyamanan. Sebaliknya, mereka yang terus mengandalkan berhala dan bahkan beriman kepadanya akan menuai kesia-siaan. Akan dipisahkan siapa yang tetap taat, siapa yang setia kepada Tuhan, siapa yang tidak. Masing-masing mempunyai konsekuensi dalam hidup mereka. Tetapi karena kasih karunia Allah yang sudah dijanjikan kepada Abraham, dinyatakan bukan karena hukum Taurat, namun oleh Kristus yang rela datang ke dunia untuk menebus dosa kita karena kasih-Nya kepada umat manusia. Allah tidak menginginkan kematian orang-orang yang jahat,
Justru Allah menginginkan pertobatan dan kembali kepada Allah sepenuhnya untuk melakukan yang terbaik dalam hidup setiap umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, janganlah kita meniru perilaku buruk yang dilakukan bangsa Yehuda, yang selalu mengandalkan akal dan pikirannya, yang selalu merasa kuat, yang selalu merasa bisa dalam melakukan segala hal. Kesetiaan kita kepada satu-satunya, yaitu hanya kepada Allah, harus selalu kita jaga, bukan pada diri kita, tetapi juga pada kehidupan kita, pada keturunan kita, pada pergumulan kita di dalam hidup sehari-hari. Ingatlah, harapan hanya diberikan kepada mereka yang terus-menerus mengandalkan Tuhan, yang tidak mendukakan hati Tuhan dengan mengandalkan kekuatan dan hikmat sendiri atau pada kekuatan manusia dan berhala-berhala masa kini. Dan imanilah bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap perjalanan hidup kita, dan marilah mengandalkan Tuhan dalam setiap kondisi kehidupan kita sehari-hari. Selamat menjalankan kehidupan kita hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas firman yang kami dengarkan, yang mengingatkan kami bahwa kami tidak mengandalkan akal dan pikiran kami dalam menjalani kehidupan kami, supaya kami benar-benar